Halo semua, apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Minggu kemarin saya udah dapet mikrofon pengganti dari toko online di Tokopedia. Tadinya saya mau pakai mikrofon itu untuk buat video harinya Japanesia minggu kemarin. Tapi ternyata nggak bisa karena mikrofon penggantinya baru sampai di hari Selasa. Saya coba lagi mikrofon itu beberapa kali, tapi suara yang terekam nggak bagus. Jadi di video kali ini saya pakai mikrofon lama. Mikrofon ini sebenarnya bermasalah juga, tapi mungkin masih bisa dipakai. Minggu kemarin dan minggu ini, intensitas hujan di daerah Jakarta sedang tinggi. Daerah di sekeliling rumah saya banjir loh. Kalau tahun lalu, intensitas hujan naik di sekitar bulan Januari, tapi tahun ini kayaknya di bulan ini ya. Minggu kemarin saya sempat ke kantor naik Gojek. Waktu ke kantor, saya lewati jalan yang banjir. Biasanya kalau ke kantor waktu hujan, saya selalu simpan sepatu di dalam tas. Pakai sendal, terus celana panjangnya saya gulung. Tapi hari itu saya lupa. Jadi celana dan sepatu saya sedikit basah. Gara-gara hampir setiap hari hujan, jemuran di rumah saya nggak kering dengan sempurna. Di bagian atas rumah saya ada tempat untuk jemur pakaian. Jemuran ini ada di dalam bangunan rumah, jadi walaupun hujan, pakaian yang dijemur nggak kehujanan. Walaupun gitu, jemuran nggak kering dengan sempurna karena udara akhir-akhir ini lembab banget. Minggu kemarin saya terpaksa pakai celana yang sedikit lembab untuk kerja. Nggak enak sih rasanya pakai celana yang lembab, tapi saya masih beruntung karena nggak kebanjiran. Oke, itu tadi catatan harian saya minggu kemarin. Minggu kemarin TV di rumah saya nggak berfungsi lagi. Jadi, saya kesel. Saya kesel karena saya nggak bisa lihat berita atau film. Di antara channel TV yang ada, saya suka banget channel film untuk film Indonesia. Di channel itu sering ditayangin film-film lama Indonesia. Sekarang juga udah banyak film Indonesia yang baru dan mungkin bagus ya. Tapi nggak tahu kenapa saya lebih suka film Indonesia yang lama. Kalau dilihat dari teknologi atau kualitas videonya, memang lebih bagus film zaman sekarang. Tapi cerita dan penampilan aktor atau aktrisnya, saya pikir lebih bagus film yang lama. Di Indonesia juga ada serial drama TV, mungkin lebih dikenal dengan istilah sinetron. Nah, kalau saya benci banget dengan sinetron Indonesia, terutama yang sekarang ya. Menurut saya ceritanya aneh, akting dari pemainnya juga nggak bagus. Mungkin ada pemain sinetron yang aktingnya bagus, tapi karena saya nggak pernah lihat sinetron, jadi saya nggak tahu. Kalau kalian lihat sinetron Indonesia yang sekarang untuk belajar, lebih baik jangan diterusin deh. Nanti bahasa Indonesia kalian jadi aneh loh. Kalau dulu ada beberapa sinetron Indonesia yang bagus, judulnya Keluarga Cemara. Sinetron ini ceritanya tentang keluarga kecil yang hidup di desa. Ceritanya bagus dan banyak angkat masalah keluarga dan pendidikan anak di rumah. Kembali lagi ke cerita tentang film ya. Sekarang kalau ke bioskop, kita masih bisa lihat ada film Indonesia. Tapi dulu, waktu tahun 90-an, industri film di Indonesia sempat alami kemunduran. Di zaman itu memang ada film Indonesia, tapi kebanyakan film-film yang bertema seks. Dulu saya juga pernah sih nonton film yang kayak gini bareng teman SMA. Di video kali ini saya mau cerita sedikit tentang film-film yang jadi legenda di dunia perfilman Indonesia. Semua film yang saya ceritain kayaknya ada semua di YouTube, jadi habis ini coba aja cek ya. Film yang pertama adalah film komedi dari grup Warkop DKI. Warkop singkatan dari warung kopi, dan DKI itu singkatan dari daerah khusus ibu kota. Grup komedi ini awalnya punya acara ngobrol-ngobrol di radio, terus mereka jadi terkenal dan akhirnya buat film. Filmnya juga terkenal banget. Dulu waktu mereka terkenal cuma ada satu stasiun TV di Indonesia, terus belum ada VCD atau DVD bajakan. Jadi, semua orang nonton film mereka di bioskop. Jadi, pemasukan mereka dari film pasti besar banget. Saya ingat dulu waktu kecil selalu nonton film Warkop DKI di bioskop waktu lebaran. Nontonnya bareng sama keluarga besar dari ibu saya. Kami kumpul di rumah nenek, terus jalan bareng ke bioskop, karena dulu rumah nenek dekat dengan bioskopnya.
Nama anggota dari grup Warkop DKI adalah Dono, Kasino, dan Indro. Sebenarnya ada juga anggota yang lain, tapi 3 orang inilah yang paling terkenal. Film-film Warkop DKI juga banyak dikenal dengan sebutan film Dono, karena karakter Dono ini karakter yang paling lucu di antara yang lain. Akhir-akhir ini film Warkop DKI dibuat ulang. Secara teknologi film memang kelihatannya lebih bagus, tapi isi dan ceritanya nggak sebagus film Warkop DKI yang asli. Sekarang anggota Warkop DKI yang masih hidup adalah Indro aja. Kalau Dono dan Kasino sudah meninggal. Saya besar dengan menonton film-film mereka, jadi film Warkop DKI ini berkesan banget buat saya. Nah, film yang selanjutnya adalah film yang judulnya Catatan Si Boy. Sudah biaya kelasnya mahal, harus beli buku pelajaran yang ditentukan sekolah, dan juga harus repot-repot pergi ke sekolahnya. Padahal sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kalau les privat, kita harus cari guru yang cocok dengan kita. Tapi ada juga guru yang tidak bisa berbahasa Jepang. Dan terkadang, kita harus membayar uang transportasinya juga. Lagi pula, bagi orang yang tinggal di desa, akan lebih susah untuk pergi ke sekolah. Banyak yang berpikir, asalkan kita sekolah atau les privat, kita akan langsung jadi bisa berbicara. Tapi itu salah. Apa boleh buat ya? Karena memang masih sedikit sekolah yang mengajar dengan sungguh-sungguh, berkualitas, dan memenuhi harapan. Kadang-kadang, ada hal yang tidak dimengerti dan gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Dan terkadang, murid hanya mempelajari buku yang ditentukan oleh sekolah, padahal tanpa guru pun bisa dilakukan. Maka dari itu, kita buat tempat di mana orang Jepang bisa belajar bahasa Indonesia. Inilah Japanesia Live College. Guru-gurunya memiliki level JLPTN 2 ke atas. Kalian bisa belajar dengan laptop atau handphone di mana saja dan kapan saja. Bisa belajar tata bahasa, kepenulisan, lalu ada juga program free talk dan sebagainya. Pelajarannya diunggah ke website, jadi siapapun bisa menontonnya di waktu yang diinginkan. Dan tentu saja bisa diunduh agar bisa dilihat secara offline. Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun, agar bisa langsung memahami pelajaran yang masih sulit dimengerti. Tentu saja, kalau hanya lewat dunia maya, kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya. Maka dari itu, kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah tamah antara murid-murid dan guru-guru Japanesia. Maupun Anda seorang pemula atau level menengah yang ingin meningkatkan kemampuannya, sekarang Anda bisa segera melakukannya, bahkan dengan dana yang terjangkau. Anda masih ragu? Jumlah murid kami sudah lebih dari 100 orang sejak kami buka. Silahkan cek website kami ya.